وأكون للخير العميم مثالا أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyampaikan nasihat kepada murid-muridnya. Kata beliau, "Akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin." Kalian tidak pernah akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Sa'umbika an tafsiliha bibayanin. Akan aku kabarkan kepada kalian secara terperinci, yaitu zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadzin wa tulu zamanin. Yang pertama adalah zaka'un, kecerdasan. Para ulama membagi kecerdasan menjadi 2. Yang pertama adalah muhibah minallah, kecerdasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ada seorang meskipun dalam majelis dia tidak mencatat, tetapi dia memiliki ingatan yang kuat. Dia menghafal dengan baik dan bisa menyampaikan kepada orang lain dengan baik juga. Maka jenis kecerdasan ini harus diasah agar dapat bermanfaat lebih banyak untuk dirinya dan orang lain. Ada juga kecerdasan yang didapat dengan usaha, yakni muktasab. Misalnya dengan cara mencatat, mengulang, berdiskusi, memurojaah. Ini adalah kecerdasan yang didapat dengan usaha. Dan insyaallah kita semua adalah orang-orang yang Allah berikan kecerdasan. Hanya saja memang kecerdasan yang kita miliki berbeda-beda. Ada yang luar biasa, Masya Allah, dia memiliki kecerdasan. Sekali mendengar ayat, mendengar hadis, membaca ayat, membaca hadis langsung hafal tanpa perlu mencatat. Ada juga yang harus dengan dicatat. Tapi ini merupakan salah satu wasilah untuk mendapatkan ilmu, yaitu apa? Zaka'un, kecerdasan. Yang kedua adalah hirsun, yaitu perhatian dan semangat dengan apa yang disampaikan gurunya, sekaligus berupaya mengulang pelajarannya, memurojaah pelajarannya. Semangat, tidak loyo, tidak malas-malasan. Karena ilmu itu tidak akan didapat dengan bermalas-malasan. Harus memiliki perhatian yang tinggi, semangat yang tinggi untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Yang ketiga adalah ijtihadun, sungguh-sungguh. Dan para ulama menjelaskan bahwa ijtihadun maknanya adalah al-himmatul aliyah, semangat atau cita-cita yang tinggi. Seseorang hendaknya memaksa diri untuk mencari ilmu dengan semangat, mewujudkan cita-cita demi agamanya, demi Islam, demi menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, bahwa agama ini tidak akan tegak kecuali dengan 2 perkara. Yang pertama adalah dengan ilmu, dengan burhan, dan yang kedua dengan al-qital was-sinan, dengan berperang. Tapi al-awwal muqaddam ala tsani. Yang pertama itu lebih didahulukan daripada yang kedua, yaitu belajar, menuntut ilmu agama. Yang keempat adalah bulghatun, bekal. Dalam menuntut ilmu tentu butuh bekal. Tidak mungkin menuntut ilmu tanpa bekal. Sebagaimana para ulama terdahulu, mereka menuntut ilmu dengan bekal. Kita ambil contoh misalnya Al-Imam Malik rahimahullah. Beliau sampai menjual salah satu kayu penopang atap rumahnya untuk apa? Untuk menuntut ilmu agama. Al-Imam Ahmad melakukan perjalanan jauh
ke berbagai negara untuk mencari ilmu, itu pun perlu bekal. Sampai ketika beliau ingin bertemu dengan Imam Syafi'i rahimahullah di Mesir, itu terhalangi karena beliau tidak memiliki bekal. Tapi alhamdulillah, antum para siswa-siswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tidak perlu lagi memikirkan ini, karena itu sudah dipikirkan oleh orang tua antum dan antunna. Orang tua antum yang menyiapkan bekal untuk antum belajar. Antum tinggal duduk manis di kelas, ya, belajar, menyimak penjelasan guru, menghafal, memahami. Tidak perlu lagi memikirkan bekal, karena itu sudah dipikirkan oleh orang tua antum dan antunna. Kemudian yang kelima adalah mulazamatul ustadz atau suhbatu ustadz. Seseorang harus duduk dalam majelis ilmu bersama ustadz. Tidak menjadikan buku sebagai satu-satunya guru. Dalam mempelajari sebuah buku kita membutuhkan bimbingan guru, nggak bisa. Mungkin ada buku-buku yang bisa kita pakai, bisa dibaca sendiri, bisa difahami sendiri. Tetapi ada mata pelajaran, materi yang kita harus butuh guru, penjelasan guru, supaya kita tidak salah dalam memahami materi tersebut, tidak salah dalam memahami pelajaran tersebut. Maka kita harus duduk bersama ustadz, ya, harus duduk bersama guru. Ini salah satu kunci sukses mendapatkan ilmu. Dan yang terakhir adalah tuluz zaman. Dalam menuntut ilmu butuh waktu yang lama. Tidak mungkin didapatkan seorang dai ulama hanya karena daurah beberapa bulan saja. Tidak mungkin itu bisa terjadi. Butuh waktu yang panjang. Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah pernah berkata, ilmu tidak akan mungkin didapat kecuali dengan kita meluangkan waktu. Meluangkan waktu, ya. Gak punya waktu, tidak mendapatkan ilmu. Jadi harus meluangkan waktu untuk menuntut ilmu agama, untuk belajar.